Oke, waktu itu kan udah dibahas ya tentang aksara Sunda prasasti Kabantenan. Yang sekarang tentang prasasti batu tulis. Kalau kalian penasaran bentuk prasasti batu tulis itu kayak gimana, silahkan searching aja di Google ya. Nah, sekarang kita bahas tentang aksaranya. Untuk bentuk aksaranya kayak gini ya. Nah, untuk cara menulisnya dia kayak biasa karena ini sistemnya abugida, jadi satu aksara dasarnya itu udah ada bunyi A bawaan ya. Contohnya ada kak, ngaca, ja, nyata, dan apa. Nah ini bunyi ga-nya saya taruh di sini soalnya saya kelupaan gak ketulis di sini. Nah ini ada vokal mandiri. Pertama kita aksara dasarnya dulu dipelajari ya. Contohnya nulis kata bahana, data, sahayana. Misal ya. Nah sekarang kita cari bunyi ba dulu. Tulis aja langsung ba. Terus bunyi h. Terus bunyi na. Nah, tiga huruf ini udah mewakili tiga suku kata yaitu ba, ha, na. Ya udah gitu aja. Terus sekarang rawa data tulis ra. Terus bunyi wa. Terus bunyi da. Terus bunyi ta. Rawa data terus sahayana. Tulis bunyi sa. Tulis bunyi ha. Terus bunyi ya. Terus bunyi na. Nah, udah. Jadi gampang ya kalau aksara atau bunyi dasarnya cuman a doang gitu ya, tulis aja langsung si bunyi aksara dasarnya ini. Nah, yang kedua ini ada aksara vokal mandiri. Di sini di prasastinya gak ada bunyi u ya. Jadi saya tambahin ini bunyi u berdasarkan analogi dari bentuk-bentuk aksara Sunda yang sebelumnya ya, aksara Sunda lain. Jadi saya tebak-tebak aja bentuknya mungkin kayak gini. Walaupun mungkin aslinya beda ya. Tapi karena buat kebutuhan nulis bahasa Sunda modern ya udah saya adain aja ya. Jadi aslinya gak ada u, cuman adanya ya aksara-aksara yang di luar kotak ini. Cara nulis vokal mandiri itu dia sesuai namanya ya, cuman bisa berdiri sendiri. Misalnya nulis kata ada, tulis a, terus tulis da. Udah kayak gini aja. Jadi dia gak akan bisa ngubah si vokal di aksara dasar ini. Contoh lain misalnya bayi, tulis ba, terus i. Contoh lain misalnya saya, tulis sa, terus bunyi e. Nah kayak gitu. Ini juga aslinya gak ada e sama o ya, jadi saya tambahin ini gini. Tambahin pengubah vokal. Ini juga sama. Jadi di prasastinya gak ketulisin gitu ya. Nah di sini ada pengubah vokalnya. Cara pakainya itu misal si bunyi ba ini mau diubah jadi bu. Tulis berarti ba. Nah ini kan ba masih ada a. Kalau ditambahin ini di bawahnya dia jadi bu. Contoh lain misalnya rusa, tulis ra, terus tambahin u di bawah, rusa, jadi rusa. Atau contoh lain ini, tulis bunyi i, yang ini i terus na, taruh ini di atas huruf kayak gini. Ini jadi ini. Contoh lain ini misal be, na, bena. Tulis ba, terus taruh ini di atas jadi be, terus na, jadi bena.
Terus di sini ada O, misalnya nulis kata bodoh, tulisnya di kiri sama kanan huruf gini dulu, terus ba, terus sisi kanannya bo, terus kiri lagi, terus kanan lagi, jadi bo do. Terus ini ada pemanjang vokal, ini biasa buat bahasa Sanskerta, misalnya wa, misalnya wa ya, bunyi wa panjangin jadi wa. Terus ini ada e, misal beda, tulis di kirinya dulu, terus ba, terus da, dia jadi beda. Terus ini ada ang, misalnya nulis kata sang, tulis di atas kayak gini jadi sang. Terus di sini ada bunyi ra, sisipan ra, misalnya nulis kata kerawang ya, tulis ka. Nah ini ditaruh di sini kayak gini, kra, terus wa, terus ang, jadi kerawang. Terus di sini ada sisipan ya, misalnya Kiara, tulis ka, terus ya, terus ra, jadi Kiara. Terus di sini ada pemati vokal ya, vokal a, misal sa pengen jadi s, tulis kayak gini, ini kan masih sa, tulis di belakangnya gini, ini jadi s. Contoh lain, nulis kata teman, tulis dulu ta, terus ma, terus na. Nah tinggal ubah, taruh di atas te, terus matiin, jadi ini te, ini ma, ini n, jadi teman ya. Untuk aksara Sunda prasasti batu tulis kayak gitu ya. Terus di sini ada sisipan ca sama wa, misalnya kecak, misalnya kecak, nulis kecak, terus ini ka, taruh di bawahnya, jadinya ini otomatis jadi kecak ya, a nya ditimpa sama bunyi ca. Terus di sini ada kak mati bawaan, jadi kecak. Terus ini ada sisipan wa, misalnya nulis kata buana, tulis ba, taruh wa di bawah, jadi bua, terus na, jadi buana. Jadi cara nulisnya kayak gitu ya, silahkan kalian dieksplorasi aja ya. Terus re juga sama, ini re, misal nulis kata remah, re. Terus di sini ada bunyi h ya, ada bunyi h bawaan, jadi remah, remah ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain di kolom komentar, silahkan. Kalau masih belum ngerti, nanti di video selanjutnya kita lanjut ke aksara prasasti Hulu Dayuh ya.